Welcome. Kamu pernah nggak merasa, kok susah sih gambar kepala? Kok nggak bulat ya? Kok ada yang salah ya? Sini. Jadi, untuk bisa gambar kepala, kita harus mengetahui apa aja sih yang ada di kepala. Kita bisa mulai dari membuat kerangkanya terlebih dahulu. Nah, bentuk pertama yang sangat penting, yaitu lingkaran. Hati-hati, lingkaran yang dimaksud di sini adalah lingkaran kepala ya, bukan rambut. Jika kita menggambar lingkarannya pada posisi untuk rambut, bentuk mukanya akan terlihat aneh seperti alien. Lingkaran yang sebenarnya berada agak offset dari posisi rambut, jadi agak ke dalam ya. Lalu, bentuk kedua yang paling penting adalah tentukan arah wajahnya menghadap kemana dengan membuat satu garis vertikal. Nah, garis vertikal ini diposisikan di tengah dan bentuknya bisa lurus jika karakternya benar-benar lurus menghadap ke kamera, atau agak miring cembung jika menghadap ke sisi lain. Dari garis ini kita bisa menentukan ujung dari dagu, ujung dari pipi, dan jadilah bentuk dasar kepalanya. Bentuk ketiga adalah posisi mukanya. Posisi muka ini bisa ditentukan dengan membuat garis horizontal. Jika karakter sedang menghadap lurus ke kamera, garis horizontalnya ini bisa saja lurus. Dari garis horizontal ini, kita bisa menentukan penempatan dari komponen yang ada pada wajah, seperti mata, alis, hidung, telinga, dan lain-lainnya. Jika kamu merasa janggal menggunakan cara membuat kepala dari kerangka ini, kamu bisa memulai dari menggambar bagian yang kamu sukai. Contoh, Reka suka menggambar mata. Jadi di sini Reka coba gambar kepala tapi beracuan pada posisi mata dulu. Lalu dilengkapi bagian-bagian lainnya. Tidak ada hal yang mutlak dalam proses menggambar ya. Jadi kamu bisa bereksperimen dengan berbagai cara originalmu sampai kamu menemukan proses yang paling nyaman. Contoh lainnya, kita bisa coba gambar jika karakternya menghadap agak serong ke atas. Posisi kerangkanya perlu disesuaikan dengan arah karakter kita memandang. Ingat bentuk dasarnya. Yang pertama adalah membuat lingkaran. Yang kedua adalah membuat garis vertikal untuk menentukan arah karakter yang memandang. Lalu ketiga adalah membuat garis horizontal untuk menentukan posisi-posisi komponen lainnya. Hati-hati, garis vertikal dan horizontal ini juga harus ikut cembung ke arah di mana karakter kita memandang. Jika menghadap ke bawah, sama juga. Ingat, pertama lingkaran, kedua garis vertikal, dan ketiga garis horizontal. Setelah kepalanya selesai, baru bisa kita tambahkan mata, rambut, dan lain-lain. Untuk menggambar karakter yang menghadap ke tengah, contohnya seperti model-model VTuber, Reka sarankan menggunakan alat simetris yang ada di aplikasi gambarmu. Di Procreate, alat simetris ini ada di Drawing Guide, Edit Drawing Guide, pilih simetris, dan tentukan di mana posisi tengah simetrisnya. Klik pada layer yang kamu ingin gambar dengan alat simetris ini, pilih Drawing Assist, dan akan muncul tulisan Assisted di bawah layer tersebut, dan kamu siap untuk menggambar simetris. Tapi, membuat sketsa simetris ini cukup susah. Jadi, aku biasanya membuat sketch biasa dulu. Contohnya, kerangka lingkaran dan bentuk mukanya dulu. Di sini aku skip membuat garis vertikal karena garisnya pasti lurus di tengah. Nah, untuk art style yang lebih realistik seperti menggambar orang real life atau gaya kartun, biasanya bentuk mukanya agak lonjong. Jadi, di bagian pinggir lingkarannya ini bisa dipotong. Tapi, karena art style Reka itu stylized anime, kepalanya di sini aku tetap lingkaran. Setelah sketch kasarnya selesai, posisikan sketchnya di tengah alat simetris ini dan mulai sketsa di layer yang sudah ada simetrisnya ini. Sisi lainnya akan tergambar dengan otomatis. Poin penting yang bisa diperhatikan di sini juga, bagian luar rambutnya itu agak offset dari lingkaran kepala. Anggap saja itu ketebalan rambutnya. Kalau sudah simetrisnya, bisa dinonaktifkan
dan kita bisa membuat perubahan sedikit yang membuat gambarnya sedikit tidak simetris. Contohnya ditambahin rambut yang ke belakang telinga, atau ditambahin rambut yang ada di satu sisi aja, karena biasanya desain yang tidak simetris itu lebih menarik mata orang. Untuk penggambaran wajahnya sendiri, ada yang namanya golden ratio, di mana posisi dari alis ke mata sama dengan mata ke hidung, sama dengan hidung ke mulut, dan sebagainya. Tapi ini akan mereka bahas di tutorial lain di lain waktu. Sekian dari Reika. Selebihnya, kamu hanya perlu membiasakan dan memiliki muscle memory untuk menggambar kepala sesuai dengan yang ada pada bayanganmu. Mulai latih terus dari mencoba membuat lingkaran, garis vertikal, dan garis horizontal yang menghadap ke berbagai arah. Secara otomatis, kamu akan terbiasa dengan seberapa cembungnya garis vertikal dan horizontal ini jika kepalanya menghadap ke arah yang kamu inginkan. Ada pertanyaan atau masukan untuk tutorial selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya. Thank you for coming. Bye!